Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kami hormati anak-anak kami, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karo, yang hari ini kita secara rutin, secara berkala bertemu di masjid ini untuk pengajian tentang masalah kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, lapangan waktu, sehingga kita dapat mengikuti acara ini, sehingga dapat menjadi bekal untuk kita semua berkaitan dengan kemuhammadiyahan. Kemudian salawat dan salam kembali kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang sebaik-baiknya dalam kita menjalani kehidupan ini. Anak-anak kami sekalian, para pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Karo, kajian kita pada hari ini adalah tentang salah satu ideologi Muhammadiyah, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pernah dengar gak nih? Pernah, Ustaz. Pernah ya? Ya. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Kira-kira apa ini? Apa yang terbayang oleh kalian ketika pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini? Apalah yang terbayang di benak kita? Apa kira Soebul? Yang terbayang ada aturan khusus dari Muhammadiyah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ada aturan khusus dari Muhammadiyah untuk mengikuti kegiatan ya sehari-hari. Apa kira jam? Nah, ini yang udah ada dia harus tahu ini. Coba, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Peraturan atau pedoman untuk beribadah. Aturan atau pedoman untuk beribadah. Aslim kira? Ya sama Ustaz, pedoman atau tuntunan yang lengkap gitu, mulai dari kita beribadah, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, lengkap di situ dijabarkan. Ya, aturan ya, Iya, lengkap ya. Ali kira nih? tuntunan ataupun petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman atau tuntunan kehidupan sehari-hari ya. Rahmat? Pas Ustaz. Ya. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi, ya intinya memang itu, ya. Jadi Muhammadiyah ini kan banyak membuat menerbitkan semacam sebuah keputusan ya, dan ini dalam skop ideologi Muhammadiyah ya, dan diantaranya itu adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, ini diputuskan di Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000 ya. Nah, jadi di sana diputuskan ya, dikeluarkanlah sebuah pedoman yang disebut dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Nah, intinya kita sampaikan itu, yang artinya bahwa ini adalah sebuah pedoman, sebuah aturan ya, sebuah aturan, sebuah pedoman. Pedoman apa? Pedoman hidup. Nah ya, pedoman hidup. Nah, hidup itu apa ya kegiatannya? Kalau katakan hidup misalnya, apa ya kegiatannya? Sama seperti alasan tadi. Di sana ada berkeluarga, itu bagian daripada kehidupan. Apalagi? Bermasyarakat. Bermasyarakat, itu bagian daripada kehidupan. Apalagi? Berdagang, bisnis. Apalagi? Berorganisasi. Apalagi? Beribadah, apalagi beribadah. Namanya pedoman hidup Islami. Jadi Islam itu
tidak mengatur seputar ibadah mahdoh saja. Ya, inilah kehebatan Islam ya. Jadi Islam itu tidak hanya skop ibadah saja. Jadi seluruhnya itu diatur dalam kehidupan ini. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini, inilah sebuah tuntunan, sebuah aturan yang dikemas oleh Muhammadiyah untuk siapa? Untuk warga Muhammadiyah, untuk menjadi tuntunannya. Nah sebenarnya apakah ini hal yang baru? Tidak. Ya. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini bukanlah yang baru sebenarnya. Ya. Jadi ini bukan pedoman hidup yang dikemas oleh Muhammadiyah yang baru, yang sebelumnya tidak pernah ada, enggak. Ya. Muhammadiyah hanya membuat sari-sarinya saja, yang semua pedoman ini diambil dari Al-Quran dan hadis. Itu dia. Dan sekali lagi, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini bukanlah hal yang baru. Jadi pedoman tadi, aturan tadi, itu semua diambil bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya lupa bawa bukunya tadi. Ya, jadi ada bukunya itu. Ya, itu semua adalah buku tentang keputusan Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Jadi intinya bahwa buku ini atau pedoman ini dibuat untuk menjadi tuntunan, membantu warga Muhammadiyah bagaimana dalam rangka menjalani kehidupan ini yang bersumber kepada Islam. Jadi pedoman ini mengacu kepada Islam. Nah, kalau bicara masalah Islam, tentu aturannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu dia. Jadi Muhammadiyah, jadi pimpinan pusat Muhammadiyah itu merangkum, ya, supaya apa? Supaya mempermudah kita. Jadi contoh gini, kalau kita buka Al-Quran misalnya, mana dalam Al-Quran itu yang mengatur tentang bermasyarakat? Kan kita kan sulit untuk mencarinya, ya kan? Mungkin satu dua orang mungkin bisa, tapi secara umum kan sulit. Maka Muhammadiyah itu membuatlah buku ini, pedoman ini, sehingga nanti, ini bermasyarakat. Bagaimana aturannya? Ini. Semuanya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalnya kita lihat buku itu, buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu akan ada misalnya bermasyarakat, misalnya berdagang misalnya, tidak boleh curang. Dasarnya apa? Al-Quran ayat sekian, hadisnya ini, itu terangkan dia. Jadi pedoman ini membantu kita, ya, membantu kita untuk bisa menjadikan diri kita itu Islam yang kafah. Nah, itulah dia. Bisnis itu juga ya, jatuh sana. Berkeluarga sana jatuh. Ya. Apalagi berorganisasi semua diatur di sana. Ya. Kepribadi misalnya masalah pribadi misalnya masalah diri sendiri semua itu diatur. Masalah keluarga semua diatur. Bahkan dalam Islam itu kan misalnya dalam masalah keluarga misalnya dalam Al-Quran itu kan ada aturan-aturan berkeluarga kan. Bagaimana misalnya menjadi suami yang baik misalnya, istri yang solehah misalnya, larangan-larangan kita kepada keluarga, semua itu ada. Nah untuk mempermudah itulah pimpinan pusat Muhammadiyah itu mengeluarkan ini, ya, yang disebut dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah sekali lagi itu bukan hal yang baru. Nah itu dia ya, bukan hal yang baru. Ya, pimpinan pusat hanya mencoba merangkum menjadi sebuah buku, menjadi sebuah pedoman yang artinya kita lebih mudah nanti mempelajarinya. Ya. Oleh sebab itulah di dalam pedoman hidup warga Islami warga Muhammadiyah itu meliputi kehidupan pribadi. Nah, jadi ada poin kehidupan pribadi. Ya, apa pribadi itu? Misalnya ya meningkatkan ketakwaan dan sebagainya. Nah, di situ ada semua. Dan dasarnya ada, hadisnya ada. Jadi tetap bahwa acuan daripada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini, acuan pedoman itu tetap Al-Quran dan hadis.
Masalah keluarga, jadi itu meliputi masalah pribadi, masalah keluarga, masalah masyarakat, organisasi, ya, masalah amal usaha, bisnis tadi, bisnis menyangkut masalah pekerjaan, kemudian menyangkut masalah profesi, ya, masalah berbangsa dan bernegara, nah, ingat ya, jadi berbangsa dan bernegara. Jadi Muhammadiyah itu ya sangat cinta dengan Indonesia ini, ya sangat cinta ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah itu misalnya anti negara misalnya, nggak benar. Mungkin satu-satunya organisasi yang secara secara keorganisasian mengeluarkan komitmen tentang Pancasila itu Muhammadiyah. Ahli pernyataan tentang saya lupa nama istilahnya itu. Pernyataan tentang bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan para pendiri bangsa yang harus dihargai. Nah, itu Muhammadiyah. Pada muktamar ke Jogja atau di apa? Jogja barangkali ya. Ya, itu menyatakan pernyataan bahwa Pancasila itu adalah kesepakatan bersama. Nah, itulah dia. Ya, jadi Muhammadiyah itu sangat cinta tentang Pancasila. Jadi menyangkut masalah berbangsa dan bernegara, tentang lingkungan, nah ya, Muhammadiyah itu banyak tuh bicara tentang masalah lingkungan, ya sangat konsen masalah menjaga lingkungan. Ya, Muhammadiyah itu pernah menggugat negara berkaitan dengan masalah air misalnya, undang-undang tentang air misalnya. Itu Muhammadiyah sangat konsen. Ya, itu dia. Kemudian masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bagaimana Islam kan cinta ilmu, cinta teknologi, ya. Dan juga tentang masalah budaya juga. Jadilah yang ruang lingkup atau pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu meliputi hampir seluruh bidang kehidupan. Dan seluruh bidang kehidupan itu ada dasarnya. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Semua itu ada. Jadi sebenarnya Islam itu sudah komplit. Maka kalau ada tadi yang mengatakan bahwa ya Kiai Sakur ya, yang menyatakan Buya Sakur ya, nanti yang mengatakan bahwa Islam itu belum sempurna, wah ini jadi itu dipertanyakan itu sebenarnya, dipertanyakan keimanannya. Islam itu sudah sempurna. Jadi sebenarnya kalau misalnya agama yang diturunkan Allah ini belum sempurna, maka akan bakal turun lagi Nabi. Itu jelas itu. Kenapa Nabi-Nabi itu turun? Itu kan rangkaian untuk menyempurnakan syariat, ya kan? Bahwa dalam Muhammadiyah itu agama yang diturunkan mulai dari Nabi Adam itu adalah agama Islam. Agama apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Ya Islam. Agama apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Ya Islam. Ini dia. Jadi para nabi itu sampai kepada Nabi Muhammad itu ya syariat Islam. Jadi Muhammadiyah mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang diturunkan mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Dia sudah sempurna. Jadi kalau misalnya ya Buya Sakur mengatakan ya agama Islam belum sempurna dan itu diiyakan pula oleh Armando, namanya Armando ya. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang seperti kita kajian yang lalu itu. Nanti ada dalam tanda kutip para ulama ini itu berpikir secara otak dia ini aja, otak yang sangat kecil ini aja. Ya, jadi otak dia yang sangat kecil ini gitu. Otak dia kan terbatas ini. Itu dia. Jadi kadang-kadang ya mungkin terlalu kebablasan ya. Mungkin literasinya terlalu liberal sekali sehingga muncul kata-kata ya Islam itu belum sempurna. Ya. Kalau belum sempurna tentu akan mengatakan bahwa Islam itu ya sama dengan yang lain-lain ya belum tentu kebenarannya yang harus disempurnakan. Nah, siapa yang menyempurnakan ya? Islam itu sudah sempurna. Makanya kalau kita lihat dalam pedoman hidup
Islami warga Muhammadiyah itu menunjukkan betapa sudah sempurnanya Islam itu secara syariat. Ya, waktu kita bisa menantang misalnya, apapun permasalahan dalam hidup ini, Islam adalah solusinya. Apa dia? Apapun permasalahannya, Islam akan bisa memberikan jalan keluar. Itulah dia. Hanya sekarang ini yang perlu kita ingatkan adalah bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini atau Islam sekarang ini, ya, itu pelan tapi pasti itu akan digerogoti, ya, akan diselewengkan juga, sama seperti agama-agama terdahulu, ya. Coba bayangkan misalnya Nabi Musa misalnya, ya, ketika dia pergi ke gunung apa tuh? Ke Gunung Sur, ya, yang mau mencari apa? Yang mau ingin menerima Taurat itu 7 perintah Tuhan, 10 komando itu. Kira-kira berapa lama lah itu ketika dia naik itu dengan turun? Katakanlah misalnya 1 bulan, nggak sampai begitu, saya nggak tahu. Tapi ketika dia turun, apa yang terjadi? Nah, kan umatnya itu bisa berubah menjadi menyalahkan syirik. Coba yang hanya dari naik sampai turun Nabi Musa, ketika turun umatnya sudah menggotong-gotong sapi yang terbuat dari emas. Coba bayangkan itu. Betapa cepatnya orang ingin mencoba memporak-porandakan syariat itu. Demikian juga agama-agama yang lainnya, ya kan? Nah, Islam demikian juga. Tapi alhamdulillah bisa Islam bertahan sampai 1500 tahun, ya. Tapi hari ini kita lihat, kita bersyukur nih, kita hidup zaman sekarang dapat kita melihat tanda kutip ada orang-orang yang sudah mulai mencoba mengotak-atik ini. Ya, kalau kita baca misalnya di jejak dunia maya misalnya, ya, ada kata-kata yang pada dasar itu menunjukkan bahwa tidak taat kepada syariat. Ya, ada yang dia pakai akal lah. Oh, ini jamaah haji sudah begitu banyak, ya, antriannya sudah 20 tahun. Ya udah, kalau gitu kita buat aja haji itu dalam masa-masa bulan haji yang 4 bulan itu, ya 4 kali setahun. Nah, supaya antrian ini tidak panjang. Ini dia. Seperti itu. Kemudian Buya Sakur tadi, Islam itu belum sempurna, ya, banyak nih sekarang nih. Artinya apa? Semakin lama syariat itu semakin dibolak-balik, ditukang-tukangi. Dan kita yakin sebenarnya pada titik terakhir nanti memang, ya, nasib agama syariat Islam ini sama seperti agama-agama yang sebelumnya. Akhirnya nol sama sekali. Memang itu target dan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi pada titik terakhir nanti orang semua akan meninggalkan agama ini. Hari ini aja kita lihat kan, wah, Al-Quran itu udah tak bisa lagi dipercaya. Ya kan, ada kan? Bacalah di jejak digital. Kadaluarsa. Sudah daluarsa. Hanya sebagian yang bisa diikuti. Ada. Udah mulai lagi. Sudah mulai. Lihatlah jejak digital. Dan itu adalah dalam tanda kutip, ya, banyak. Jadi untuk itulah Muhammadiyah membentengi jamaahnya, warganya, supaya tetaplah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini memang sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Ya, misal contohlah terkait misalnya, ya, ini barangkali kenapa ya, banyaklah sekarang ini upaya-upaya untuk bisa, ya, mencoba mengotak-atik, ya, kayak kemarin misalnya, ya, apa namanya istilahnya, menghilangkan kata-kata kafir misalnya, kan, jangan dikatakan kafir. Nah, kafir itu kan bahasa agama, itu bukan bahasa negara, ya. Kalau saya ambil istilah apa, pemaparan Ustadz Baha itu, kafir itu adalah bahasa agama, bukan bahasa negara, itu dia. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin kata-kata kafir itu dihilangkan, ya sangat lucu sekali.
Dan itu adalah bagian, sekarang itu adalah bagian upaya untuk menjauhkan, mengotak-ngatik syariat. Itu dia. Nah, oleh itulah kita bersyukur bahwa kita sebagai warga Muhammadiyah, ya, sebagai warga Muhammadiyah, bahwa pedoman hidup warga Islami warga Muhammadiyah ini diturunkan untuk bisa kita baca-baca, ya, kita jadikan referensi kita jadikan sikap hidup kita. Sebab ini acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi dan kita coba kemarin itu ada buku dicetak, tapi kan udah nggak lagi cetak. Itu ya harus kita miliki lah, mudah-mudahan nanti bisa kita cetak ulang lagi. Ya, buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dan sumbernya sekali lagi adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang insya Allah tujuan daripada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah adalah menjadikan warga Muhammadiyah itu akan mencapai targetnya adalah menjadi berislam yang sebenar-benarnya. Islam yang totalitas. Kalau dalam bahasa Al-Quran, Islam yang kafah, ya, Islam yang totalitas. Ini barangkali kajian kita terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita semua ini paham. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini, tugas kalian selanjutnya adalah coba buka itu buku-buku pedoman hidup warga Islami Muhammadiyah ini. Boleh di-download nanti di aplikasi Muhammadiyah itu ada, ya, boleh itu tinggal download saja, ya. Artinya itu menjadi pedoman hidup kita. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana sikap Islam bermasyarakat, Islam berorganisasi, Islam berbisnis, ya bisa kita nanti melihat buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Walaupun bisa kita lihat memang di Al-Quran secara langsung, tapi kan sulit. Tapi dengan ini kita dibantu oleh pedoman ini. Jadi ketika kita melihat bagaimana bisnis, langsung diacu dengan berbagai sumber Al-Qurannya. Jadi sangat enak sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang kita memiliki buku ini, ya silakan dijual bebas, sudah ada ini. Ini merupakan pedoman hidup kita. Ya. Sekali lagi sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini barangkali para kader pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karo. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini dapat menambah bekal kita, pemahaman kita. Sekali lagi kita harapkan, ya, mari ini kita miliki, kita pelajari. Ini akan membawa kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf. Kalau tidak yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya waktu sekitar 2 menit, Ustaz. 2 menit. lebih lagi. Iya, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan Ya, bisa. satu lagi kalau ada pertanyaan, Singkat-singkat. Iya, silakan. Kalau ada, mengajak. sudah kita padakan. Nah, ini udah siap-siap buat ngajar Satu kita, menit udah lagi. kasih kode dia. Udah begitu. Ya, Ustaz. Sudah saja. Iya, alhamdulillah sama-sama sudah kita dengarkan kajian dari guru kita Ustaz Erwin Tanjung. Semoga bisa kita aplikasikan, kita miliki bukunya, kita download gitu ya kan, insyaallah, dan kita amalkan. Baiklah, kita tutup kajian kita ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.